kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Di video kali ini, aku akan membuat video tentang cara menghitung ketinggian benda pada waktu tertentu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Baiklah teman-teman, ini adalah soalnya. Sebuah roket meluncur vertikal ke atas dari tanah dengan resultan percepatannya 12 meter per sekon kuadrat. 12 meter per sekon kuadrat ini sudah termasuk seluruh yang mempengaruhi percepatan dari roket kecil, termasuk pengaruh percepatan gravitasi. Baik, kita lanjut ke soal. Bahan bakar dari roket habis dalam waktu 5 sekon, dan roket masih terus bergerak ke atas. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai roketnya diukur dari tanah adalah, dengan catatan, anggap percepatan gravitasi tidak berubah. Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaan, sebaiknya kita membuat ilustrasi gambarnya terlebih dahulu. Sebuah roket meluncur vertikal ke atas dari tanah. Artinya, roket meluncur ke atas dari tanah. Dalam waktu 5 sekon, bahan bakar di roket habis. Kita anggap 5 sekon roket sudah berada di sini. Sekon. Dan roket masih terus bergerak ke atas. Roket tidak berhenti, dia tetap bergerak ke atas. Kita anggap roketnya berhenti di sini. Ketinggian maksimum yang dapat dicapai roketnya diukur dari tanah adalah, jadi pertanyaannya, dari roket capai di sini sampai ke tanah, berapa ketinggiannya? Max. Untuk memudahkan kita menjawab pertanyaannya, kita akan membagi kedua kondisi. Kondisi pertama, saat roket meluncur ke atas dan bahan bakar habisnya dalam waktu 5 sekon. Artinya dari sini ke sini itu adalah kondisi 1. Dan roket masih terus bergerak ke atas. Kita anggap dari sini ke sini kondisi 2. Baik, kita akan menjawab pertanyaannya. Dari soal kita dapat mengetahui, yaitu saat roket meluncur dengan percepatannya 12 meter per sekon kuadrat, ya, artinya A sama dengan 12 meter per sekon kuadrat. Dan bahan bakar roket habis dalam waktu 5 sekon. T sama dengan 5 sekon. Dan karena G-nya tidak diketahui, maka kita akan membuat G-nya yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya, ketinggian maksimum yang dapat dicapai roket, yaitu Max. Jawaban. Kita akan menjawab kondisi pertama terlebih dahulu. Dalam kondisi pertama yang ditanyakan ada 2. Yang pertama adalah ketinggian roket setelah lepas landas. Ketinggian roket setelah lepas landas. Pada jawaban ini kita akan menggunakan rumus delta H1 sama dengan V0 ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Mengapa kita menggunakan rumus ini? Karena yang diketahui adalah A, T, dan G. Selanjutnya, delta H1 sama dengan V0-nya adalah 0 karena roket meluncur dari keadaan diam, ditambah setengah, A-nya adalah 12, T-nya adalah 5 kuadrat.
delta H1 sama dengan 0 ditambah setengah dari 12 adalah 6 dikali 5 dikali 5 hasilnya 25. Delta H1 sama dengan 0 ditambah 6 hasilnya 6. 6 dikali 25 hasilnya 150 meter. Yang ke B dalam kondisi 1 yaitu pada saat kehabisan bahan bakar roket masih laju dengan kelajuan pada kehabisan bahan bakar roket masih laju dengan kelajuan. Nah, di B ini kita akan menggunakan rumus VT1 sama dengan V0 ditambah A dikali T. VT1 sama dengan V0 nya tadi adalah 0 ditambah A nya adalah 12 dan T nya adalah 5. VT1 sama dengan 12 dikali 5 hasilnya adalah 60 meter per sekon. Pada kondisi kedua, kita akan mencari ketika roket sudah kehabisan bahan bakar, tetapi dengan catatan tetap ada pengaruh gravitasi. Kita tuliskan kondisi 2. Ketika roket sudah kehabisan bahan bakar, dengan catatan tetap ada pengaruh gravitasi. Atau bisa kita katakan yang ditanyakan pada kondisi kedua ini yaitu delta H2. Baik, kita akan menjawab soalnya. Ketika roket sudah kehabisan bahan bakar, di sini kita akan menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali delta H2. VT kuadrat ini tadi adalah 60 kuadrat sama dengan 2 dikali G nya tadi adalah 10 dikali delta H2. 60 dikali 60 hasilnya adalah 3600 sama dengan 2 dikali 10 adalah 20 delta H2. 3600 dan 20 delta H2 kita akan membagikan kedua ruas dengan 20 menjadi 3600 dibagi 20 sama dengan 20 delta H2 dibagi 20. 3600 dibagi 20 hasilnya 180. Sedangkan ini kita bisa mencoretnya. Jadi hasilnya adalah delta H2 atau delta H2-nya adalah 180. Nah, ini adalah tahap terakhirnya. Kita akan mencari ketinggian maksimum dari roket, yaitu maka ketinggian maksimum roket adalah, di sini kita akan menjumlahkan delta H1 dengan delta H2. Jadi Hmax sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Hmax sama dengan delta H1-nya tadi adalah 150 ditambah delta H2-nya tadi adalah 180. Hmax
sama dengan 150 ditambah 180 hasilnya adalah 330 meter. Di sini dapat kita simpulkan bahwa ketinggian maksimum yang dicapai roket diukur dari tanah adalah 330 meter. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.